Selamat datang kembali di buku novel dari Audiotune yang berjudul After Divorce, karya Lunox, pengisi suara Momo, bab 19, menjemput bahagia. Langsung saja ya kita dengarkan, check it out. Jia tersenyum saat menatap layar ponselnya, memandangi foto Raiden kiriman dari Ina. Melihat Raiden yang tersenyum dan bermain, hatinya lega, sangat lega. Memang inilah yang ingin dia lihat dari sang anak. Terima kasih Ina, balas Jia dalam pesan singkat itu. Benar, Raiden akan baik-baik saja, dia dikelilingi banyak orang yang menyayangi dia. Aku pun harus begitu, aku harus memulai hidup baru, melepas semua kesedihan yang selama ini aku rasa. Jia menghirup banyak-banyak udara, seolah baru saja terlepas dari dalam sangkar. Dia tersenyum dan mulai melangkah kaki untuk masuk ke dalam rumah. Rumah ini terlalu besar untukku sendiri, gumam Jia. Jia berkeliling memeriksa tiap sudut ruangan. Rumah lantai 1 dengan ruang tamu, ruang tengah yang cukup besar. Memiliki 3 kamar. Dapur dengan sirkulasi udara yang sangat baik. Saat Jia membuka pintu belakang, dia pun langsung melihat halaman yang luas. Rumah pun sudah aman dikelilingi pagar yang tinggi. Bibir Jia semakin tersenyum. Dia sangat menyukai rumah ini. Perabotan semuanya sudah lengkap, tidak kekurangan apapun. Benar-benar rumah yang siap dihuni. Puas berkeliling, Jia duduk di meja makan dan membuka berkas pemberian Sean. Jia membuka buku tabungan itu dan melihat angka yang tertera di sana. 500 juta. Astaga, banyak sekali, gumam Jia. Bukannya senang menerima uang itu, Jia malah merasa takut. Takut semua pemberian Alex ini adalah kompensasi yang dia dapat setelah melepas Raiden. Tidak ingin membuatnya bermasalah di masa depan, Jia memutuskan untuk tidak menggunakan uang itu. Dia akan menjual saja cincin pernikahannya dan Alex untuk memenuhi kebutuhannya beberapa hari ini. Iya, lebih baik begitu. Selepas dari pengadilan dan Sean kembali setelah mengantar Jia pulang, Alex dan Sean kembali bertemu di ruangan Alex. Semua tentang Jia sudah selesai. Dan kini, Alex ingin segera menemui Amora. Di mana dia sekarang? Masih berada di negara S, Tuan. Buat janji temu, aku akan menemuinya di negara itu. Pinta Alex. Setelah mengatakan itu pun, dia tersenyum. Seolah hendak menjemput hidup bahagianya bersama Amora. Baik Jia ataupun Alex mulai berjalan di arah yang berbeda. Namun tujuan mereka hanya satu. Agar bisa memiliki hidup yang bahagia. Malam pun datang. Di awal-awal seperti ini masih terasa sulit bagi Jia. Perasaan kosong sempat mendatangi dia di saat tidak lagi melihat Raiden. Namun Jia sudah memutuskan untuk tidak berlama-lama dengan kesedihan. Dia memilih menatap wajah sang anak melalui ponselnya sebagai pengantar tidur malam ini. Sementara di rumah Alex, semua masih nampak sibuk karena Raiden tidak mau ditemui oleh siapapun, termasuk Alex dan Sofia. Dia hanya ingin bersama dengan Ina dan bukan yang lainnya. Raiden bahkan terus mengurung dirinya di dalam kamar. Penolakan Raiden padanya membuat Alex kembali teringat seorang wanita yang sudah dia usir dari rumah ini. Jia. Selepas kepergian wanita itu, kupikir aku akan benar-benar bebas. Ternyata dugaanku salah. Dengan berat hati, akhirnya Alex kembali menyebut nama wanita itu. Raiden sayang, buka pintunya nak. Minggu nanti, Dedi janji padamu untuk pergi ke rumah Mami Jia. Ucap Alex. Dedi bohong. Sekali bohong pasti akan bohong terus. Saut Raiden dari dalam kamar. Dia sedikit berteriak agar Dedinya dengar. Namun setelah mengatakan itu, dia membuat gerakan tos dengan Ina. Tidak sayang, Dedi janji padamu. Dedi tidak akan bohong. Mendengar itu, Raiden dan Ina pun tersenyum lebar. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dublian aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.